war iri. Perayaan ulang tahun pernikahan mewahnya. Saat baru menikah, Tuan Lu masih mahasiswa miskin tanpa apa-apa. Sekarang jadi orang terkaya di dunia. Cari istri yang bisa bikin suami sukses. Adik Xie Qingrouo menikah dengan keluarga kaya Gu. 3 bulan setelah itu, Tuan Gu kecelakaan mobil dan meninggal. Xie Qingrouo Stresberat. Sekarang masih dirawat di rumah sakit jiwa. Sayang. Terima kasih sudah menikah dulu. Aku mencintaimu. Bunu Orang. Cepat lari. Xie Qingwan. Kamu menikah dengannya karena tahu Lu Cheng adalah orang terkaya. Benar kan? Lu Cheng tidak sebaik yang kamu sangka. Dia juga bukan pasangan yang baik. Kesuksesannya semua karena aku mengatur peringatan pernikahan ini. Berpura-pura jadi suami yang baik. Tuku, dalam situasi genting ini, kamu masih berbohong padaku. Xie Qingwan, jika aku tidak baik, kamu juga jangan harap baik-baik saja. Mau menunggangiku di kehidupan berikutnya. Pernikahan antara keluarga Gu dan keluarga Lu ini sudah ditentukan oleh kakekmu semasa hidup. Pernikahan, bagaimana aku kembali ke sebelum pernikahan? Apa aku terlahir kembali? Keluarga Gu adalah keluarga paling kaya di Jiangcheng. Hadiah pernikahan saja bernilai jutaan. Keluarga Lu walaupun. Namun hadiah pernikahan mereka tak bisa ditampilkan. Untung saja, anak laki-laki keluarga Lu adalah mahasiswa yang sopan dan berprestasi. Masa depannya cerah. Keluarga Gu punya banyak aturan. Ah Qingwan menikah dengan Lu Cheng. Benar, Wan Er, menikahlah dengan Lu Cheng. Bu, aku mau menikah dengan siswa miskin keluarga Lu. Tidak, Qingrouo, jangan nekat. Bu, Di kehidupan sebelum, Xie Qingrouo memilih keluarga Gu. Mengapa dia ingin menikah dengan Lu Cheng? Apakah dia lahir kembali? Ruhe. Dia sekarang cuma anak miskin. Kamu dari kecil dimanjakan, pergi bersamanya itu bakal susah. ayah, aku sudah memutuskan. Nikah dengan orang kaya. Ibu meninggal. Aku sebagai adik harus menjaga kamu. Aku serahkan pernikahan ini untuk kamu. Xie Qingrouo, dia sekarang anak miskin, mungkin nikah dengannya seumur hidup pun gak akan bahagia. Xie Qingwan. Sengaja rebut dariku, makanya ngomongin buruk Lu Cheng. Baiklah, jangan nyesal. Aku bawa hadiah pernikahan dulu. Aduh, Robengangnya, hadiah pernikahan keluarga Gu bernilai jutaan. Lu Cheng kuma anak miskin. Mama, tenang saja. Kali ini aku pasti tidak salah pilih. Keluarga Gu itu keluarga kaya Jiangcheng, bernilai miliaran. Menikah ke sana pasti hidup enak. Aku mati tidak mau menikah ke keluarga Gu. Aduh, ayah ibu. Biarkan aku menikah ke keluarga Lu ya. Aku berjanji jadi istri orang terkaya. Beauty and menikmati hidup sepenuhnya. Di depan kerabat, membanggakan. Xie Qingrouo, kamu tahu Lu Cheng akan jadi orang terkaya. Tapi kamu tidak tahu semuanya ini karena aku di balik layar mendukungnya, dan dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kali ini, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Tuan Gu. Istrimu sudah dibawa ke sini. Tangan pria untuk menaklukkan dunia, bukan untuk memukul wanita. Gu Beichen sudah mati. Properti keluarga Gu telah dikuasai oleh Wu Fen, asistennya. Bersama dengan para veteran perusahaan.
Saya Danggayaknya. Adalah adikmu yang membocorkan? Wu Fen itu benar-benar licik. Berbaur dengan masyarakat ya. Harus seperti ini. Hahaha. Di kehidupan sebelum, Gu Beichen membelaku. Belum sempat berterima kasih, dia meninggal. Kehidupan ini harus membalas budi padanya. Halo Tuan Gu, saya Xie Qingwan. Keluarga Xie memang lihai. Begitu cepat kirim putri ke sini. Mau menggunakan pernikahan untuk keuntungan keluarga. Tuan Gu, untuk merayakan pernikahan kita, aku ingin memberi Anda hadiah. Hadiah apa? Bisakah Anda mendekati sedikit? Hati-hati dengan asisten di dekat Anda. Nona Xie. Tahu sesuatu? Hal lainnya perlu Anda selidiki sendiri. Tuan Gu, mohon jaga selama sisa hidup. Wanita ini menarik. Tolong bantu saya. Xie Qingwan. King Rou, menikah denganku memang sulit untukmu, nanti semua urusan rumah aku yang kerjakan. Lu Cheng pintar cari uang dan perhatian, benar-benar suami yang baik. Xie Qingwan, seumur hidup kau hanya bisa iri padaku. Konferensi startup di Jiangcheng akan segera digelar, ribuan pengusaha akan berkumpul merebut dana startup 100 juta. Siapa yang akan mendapat dukungan dari investor misterius Luna? Marie Kita Nantican. Di kehidupan sebelumnya, Lu Cheng mendirikan perusahaan, menang di konferensi startup dan mendapat investasi jutaan. Kalau dia ikut di kehidupan ini, pasti akan mencapai puncak hidupnya. Sion. Aku ingin mendaftarkan perusahaan ikut acara wirausaha. Hidupkan kamu. Dengan bakatmu, pasti bisa menarik perhatian Luna. Tapi, memulai perusahaan butuh modal awal. Ayah pasti beri mas kawin, bisa pinjam sedikit? Lagi pula, aku kan nanti jadi istri orang kaya. Uang ini pasti akan kembali nantinya. Ini 1 juta, semua uangku. Bel. Sion. Aku akan berhasil. Aku percaya. Xie Qingrou pikir menikah dengan pria baik, nyatanya dia binatang buas. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini. Rumah ini milikku. Apa hakmu mengendalikanku? Aku memberimu makan dan minum sepanjang hari. Kamu kan ibu rumah tangga. Apa hakmu mengaturku? Anda pikir akan berada di posisi Anda sekarang tanpa saya? 100 juta yuan yang Anda investasikan dalam bisnis. Maksudmu kamu Luna? Aku membantumu tanpa meminta imbalan apapun dan kau mengkhianatiku seperti ini. Terus kenapa? Uangmu sudah lama kucairkan. Sekarang kamu tidak punya sepeser pun saham di perusahaan itu. Apa yang bisa kamu lakukan pada saya? Hahaha. Tanpa investasi saya, Lu Cheng tak akan jadi orang terkaya di dunia ini. Mimpi indahmu akan hancur. Tuan Gu, sesuai perintah Anda, saya menyelidiki asisten Anda, dia melakukan hal di belakang. Xie Qingwan memang tidak membohongiku. Wu Fen benar-benar ingin membunuhku. Jadi, apa yang harus kita... Menggoda ular keluar dari sarangnya. Apalagi yang berhasil ditemukan? Kami juga menemukan bahwa saat di rumah orang tuanya, Nyonya sering dibully oleh saudara perempuan dan ibu tirinya, bahkan perjodohan kali ini juga dipaksakan oleh keluarga Xie. Sekarang dia telah menjadi istri saya, Gu Beichen. Saya tidak akan membiarkan dia diperlakukan tidak adil lagi. Dia sekarang di mana? Di kehidupan lalu Gu Beichen pulang sendiri buat ayah marah. Untung Lu Cheng benar-benar peduli pada Xie Qingwan. Hari ini aku ingin lihat pertunjukanmu. Ayah dan ibu pulang hari ini. Ini hadiah yang aku bawa untuk kalian. Roer, kamu pasti menderita di sana. Biar ibu lihat. Bu, tenang saja. Lu Cheng sangat baik padaku. Dan dia sudah mendirikan perusahaan. Sebentar lagi dapat investasi 1 miliar. Benarkah? Wah, Lu Cheng memang berbakat. Cepat duduk, cepat duduk. Menantu, ayo sini duduk. Kak, kamu datang sendirian kali ini. Jangan bilang suamimu dari keluarga kaya tidak suka padamu ya. Baru menikah sudah hidup sendirian. Bagaimana nanti ke depannya? Kakak ipar benar-benar malang, aku tidak seperti itu. Saat aku ada, kamu tidak akan diperlakukan buruk. Cinta dan uang akan kuberikan.
uang dan cinta sama saja, keduanya tidak bisa kamu dapatkan. Apa yang kamu bicarakan? Lu Chengbaek, suamiku investasikan 1 juta membuka perusahaan. Sekarang tinggal memenangkan hati investor di konferensi startup dan bisa jadi miliarder. Siapa yang ingin berinvestasi padamu? Orang baik hati kita, Luna. Kali ini, aku pasti akan hidup lebih baik dari kamu. Baik, aku akan menunggu dan melihat. Jangan sampai uangmu sia-sia. Xie Qingwan, kamu hanya iri aku menemukan suami yang baik, tidak seperti kamu. Saat kembali ke rumah, pengantin pria tidak datang, hadiah juga tidak dibawa. Memalukan. Kamu membawa kotak susu. Berani sekali kau bicara. Ada apa dengan kotak susu? Keluarga Lu Cheng adalah investasi, hanya akan semakin baik. Akan menjadi istri yang ditinggalkan keluarga kaya. Qingwan, menikah, prioritaskan keluarga suami. Menyenangkan suami bisa menyokong keluarga. Lihat adikmu, mendukung suaminya buka perusahaan. Tidak berguna, aku ingin kau memanfaatkan pengaruh keluarga Gu untuk mendukung keluarga Xie. Adikmu lebih sukses. Ayah, di matamu. Apakah aku alat untuk naik jabatan dan mencari keuntungan? Apakah waktu merawatmu sia-sia? Ja. Kalau King Ro menikah di sana, bukan hanya menemani saat kembali. Hadiah saat pulang juga akan memenuhi seluruh ruangan. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Gu tidak memberikan untukku. Kamu tidak perlu kembali lagi, aku tidak punya putri yang tidak berguna sepertimu. Kupikir hidup kakak tidak akan berkontribusi ke keluarga kita. Suamimu itu, dia berumur pendek. Jangan berbicara buruk dia. Berani kamu memukulku. Istri Gu Beichen berani menggangguku. Sudah bosan hidup ya? Aku istri Gu Beichen, berani kamu menggangguku, sudah bosan hidup ya? Kamu benar-benar datang. Kehidupan sebelumnya, Gu Beichen tidak pulang bersama. Kenapa tidak sama? Ini semua adalah hadiah dari Pak Gu untuk kunjungan balik. 10 batang emas. 1 set villa pemandangan laut. 2 Rolls-Royce edisi terbatas. Saham grup Gu senilai 30 juta. Xie Qingwan, bagaimana bisa kamu membujuk Gu Beichen untuk memberi hadiah sebesar ini? Aku sudah menikahinya. Apa yang punyaku adalah miliknya. Barang ini bukan apa-apa. Barang ini bukan lagi. Gila, membuat marah Tuan Gu. Bisa berbisnis lagi nantinya? Va, menantu sungguh bermurah hati ya. Barang-barang ini. Awalnya aku ingin memberi sebagai hadiah pulang ke keluarga Xie. Tapi sekarang sepertinya. Kalian tidak pantas menerimanya. Bawa barang-barang ini kembali ke keluarga Gu. Alokasikan di nama nyonya. Ini adalah Untuk rumah ini. Tidak usah balas. Mulai sekarang, istriku sendiri, aku sendiri yang manjakan. Menantu, salah paham. Gara-gara kamu, uang yang hampir di tangan hilang. Ini semua hanya sementara. Tunggu saja sampai Gu Beichen yang mati muda itu. Xie Qingwan akan dihina dan tidak punya Asal tunggu investasi masuk, semua rumah mewah, emas dan perak bukan masalah. Saat itu kamu semua masih bergantung padaku. Terima kasih mendukungku hari ini. Dan terima kasih telah mengabari tentang asisten Wu. Bagaimana kamu tahu ini? Aku dengar tanpa sengaja. Terima kasih sudah mengingatkan. Semoga umur panjangnya. Aku tidak mau jadi janda. Tidak akan. Dengan kamu di sini, aku tidak akan pergi begitu saja. Penyelamatku. Aku ingin minta bantuanmu untuk berakting. Rincian nanti akan kuberitahu. Tidak masalah Pak Gu. Panggil saya Beichen saja. Baik. Beichen. Presiden grup Gu Beichen, mengalami kecelakaan mobil, cedera parah, dirawat di rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaannya? Mon bersabar. Beichen. Presiden grup Gu Beichen. Gu Beichen kecelakaan dan meninggal 3 bulan kemudian. Kenapa kali ini lebih awal? Tapi bagaimanapun juga, hari-hari buruk Xie Qingwan akan datang. Allô, apakah ini Tuan Lu? Rencana bisnis menarik perhatian investor Luna. Dia tertarik berinvestasi. Kami mengundang Anda ke konferensi bisnis besok. Suamiku, kamu hebat sekali. Saat uang tiba, kita akan keliling dunia, belanja kemana saja. Nanti kita bisa pergi kemana kita mau.
Mau beli apa, kita beli. Xie Qingwan, kamu seharusnya sudah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa kan? Sedangkan aku segera menjadi istri orang terkaya. Saya sangat sedih karena Pak Gu tidak ada lagi. Namun, grup Gu masih membutuhkan orang. Saya telah menjalankan grup Gu selama lebih dari 10 tahun dan memahami semua rahasia bisnis grup. Jadi, saya mengumumkan bahwa saya akan menjabat sebagai ketua. Ada yang berkeberatan? Asisten Wu, menurut hukum, saya bisa mewarisi semua harta Gu. Saudara-saudara, saya lihat Nyonya Gu masih muda, menjadi janda dengan hati yang pilu. Kejiwaannya bermasalah. Bawa orang ke sini dan antarkan Nyonya Gu ke rumah sakit jiwa. Saya ingin melihat siapa berani menyentuhnya. Tuan Gu. Ini buktinya Wu Fan menyuap supir dan pemilik bengkel supaya merusak mobilku. Dikeluarkan dari grup Gu. Larangan di seluruh industri. Bawa dia ke kantor polisi. Jahat sekali, kau benar-benar memasang jebakan untuk menipuku. Selesai. Aku tidak perlu khawatir lagi kalau kamu akan mendapat masalah. Krisis telah teratasi hari ini. Istriku pantas mendapatkan penghargaan. Gimana kalau kita pergi bulan madu? Aku ada pekerjaan yang belum selesai. Xie Qingro, bukankah sedang menunggu investasiku di konferensi startup? Ayah ibu, jangan khawatir. Hari ini pasti saya akan membuat Anda bangga. Qingro membawa keberuntungan. Baru nikah, Lu Cheng langsung dapat investasi 1 miliar. Beda dengan Qingwan, sekarang malah jadi janda. Jangan bahas anak durhaka itu. Nanti Lu Cheng sukses, kita tinggal nikmati hidup. Saya sudah mendapat informasi dari dalam. Suami saya, Lu Cheng, rencana bisnisnya disukai investor. Investasi 1 miliar kali ini pasti untuk suami saya. Lihat, ini adalah undangan langsung dari investor Luna. Dari Luna, Harry ini Tuan Lu akan melompat ke pangkat. Menentendeur Kali, ini pasti Tuan Lu. Kedepannya, mari kita lebih sering bekerja sama. Suami saya bukan hanya pusat perhatian hari ini. Bintang masa depan orang terkaya. Menikahi istri yang membawa keberuntungan. Menikah Tuan Lu belum lama, usaha Tuan Lu berkembang pesat. Siapa yang bilang beda? Tidak seperti saudari saya Xie Qingwan. Awalnya sudah menikah ke keluarga kaya Gu. Tak disangka beberapa hari kemudian Tuan Gu ditabrak sampai mati. Dia sekarang seharusnya sudah ditahan, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sungguh disayangkan. Saudari. Mengapa berbeda? Kenapa kamu belum ditahan? Itu urusan waktu. Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Kesini ingin minta bantuan saya, kan? Dua saudari ini benar-benar seperti langit dan bumi. Baru saja jadi janda, sudah datang menimbulkan kerugian bagi saudari. Cepat pergi. Urusanku selesai, akan pergi. Investor Luna akan segera tiba. Tak punya waktu untuk ngobrol. Luna penting bagi keluarga kita. Ketika bertemu dia, pastikan ucapkan terima kasih. Layani dia dengan baik. Dia bisa berinvestasi di perusahaan Xie kita. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, Nona Luna. Hei, tidak dengar? Luna akan datang, cepat pergi. Aku pergi. Acara ini tidak bisa dilanjutkan. Xie Qingwan. Kamu datang untuk membuat masalah. Begini cara kamu minta tolong? Minta tolong. Minta tolong padamu? Gu Bichen sudah mati. Tidak ada sandaran lagi, akan dibawa ke rumah sakit jiwa oleh asisten Wu Fan. Bukankah ingin minta bantuan keluar dari keluarga Gu? Xie Qingro. Kamu yakin hari ini aku yang minta tolong? Masih bisa aku yang minta tolong padamu? Aku sarankan lebih baik kamu pergi segera. Kak. Aku tahu sekarang kamu sedang terdesak. Demi persahabatan kita. Uang ini anggap saja aku kasihan padamu.
perlu mengambilnya sambil berlutut. Uang ini akan menjadi milikmu. Karena persahabatan kita, ambil uang ini. Cepat ambil. Tidak mau mengambil, kan? Kamu masih menganggap dirimu Nyonya Gu? Manusia harus menerima nasibnya. Seumur hidupmu, kamu akan diinjak olehku. Bawa ke sini, tekan sampai berlutut dan meminta maaf kepadaku. Kamu bersikap seperti ini padaku. Apa tidak takut menyinggung investor Luna? Suamiku adalah orang pilihan Luna. Dia ada, tidak mungkin membela kamu. Xie Qingwan, kehilangan suami, hidup pasti sulit. Istriku hanya ingin membantu kamu, jangan keras kepala, cepat berlutut dan kumpulkan uang ini. Kalau aku tidak mau, berani sekali menjelang ajal. Patahkan kakinya, biar dia berlutut dan minta maaf padaku. Bukankah Nona Luna sudah datang? Di mana dia? Baiklah, urusan Luna lebih penting. Urusannya nanti saja. Xie Qingwan, kamu beruntung. Aku akan membiarkanmu. Aku tidak akan pergi karena aku adalah Luna. Xie Qingwan, kamu gila ya? Berani berpura-pura jadi Luna. Bercanda ada batasnya. Hari ini hari baikku. Kalau kamu berani merusak acara, aku tidak akan diam. Kalau aku sudah sukses, lebih baik kamu meminta dengan baik pada aku dan King Rou. Siapa tahu kami bisa membantumu. Siapa kalian? Berisik di sini? Ketua Gu, saya Lu Cheng. Orang dipilih Luna untuk konferensi start. Jadi kamu ternyata. Wu ketua yang tidak tahu malu, berani sekali menyamar sebagai Luna. Kami sedang menghajarnya untuk Luna. Ketua Wu, kakak saya ini, kehilangan suaminya jadi gila. Tapi tenang saja, Anda bisa lakukan apa saja padanya. Benar-benar tidak tahu diri. Ketua Wu, tenangkan diri. Saya pasti akan memberinya pelajaran untuk Luna. Ketua Wu, ini, Tidak tahu diri, berani melawan investor hari ini, Nona Luna. Apa? Dia Luna. Nona Luna, silakan. Nona Luna, ini adalah data semua perusahaan yang membidah hari ini. Itu tidak mungkin. Xie Qingwan, dari mana kamu dapat 1 miliar? Warisan 1 miliar dari kakek saya. seandainya tahu Xie Qingwan punya 1 miliar, saya pasti sudah menikahinya. Kamu bohong, saya tidak percaya. Apa? Kakekmu memberikan uang kepadamu? Apa kalian mau? Nona Luna datang untuk berinvestasi, jangan kurang ajar. Ayah, Qingru, kakak adalah keluarga kita. Pasti menginvestasikan uang untukku. Sebelumnya, aku salah mengenali Lu Chen, tidak menyadari dia munafik. Sekarang, aku tidak akan membiarkannya mengacaukan uangku. Xie Qingwan, jangan kira sekarang kamu punya uang bisa menjatuhkanku. Gu Beichen sudah mati. Sekarang kamu jadi janda. Tidak akan lama kamu bisa... Aku memang melihat berita kecelakaan mobil presiden perusahaan Gu. Baru menikahi suami mati, nona besar Xie Xiao. Setelah Tuan Gu mati, hari-hari kakak Si sangat sulit dilewati. Sekarang perusahaan di bawah asisten Wu, dia segera akan membawa kamu ke rumah sakit jiwa. Setengah hidupmu yang tersisa akan sangat buruk. Xie Qingru, kamu yakin aku akan masuk ke rumah sakit jiwa? Sarankan berikan uang padaku, aku akan membantu kamu. Kalau aku tidak memberi, Kalau tidak memberikannya, bukan anakku. Kalau tidak, saat mati pun tidak ada yang akan mengurus jenazahmu. Kakak, lebih baik dengarkan orang tua dan keluarkan uang itu. Begitu dia masuk rumah sakit jiwa, uang itu tetap milik keluarga Xie kita. Setelah ayah mendapatkan uangnya, tolong berinvestasi di Lu Cheng ya. tenang, aku dan ayahmu akan mendukung. Terima kasih, ayah dan ibu. Sayangnya kalian akan kecewa. Ada saya, Gu Beichen. Qingwan tidak akan jadi janda. Kalian jangan coba-coba menindasnya. Gu Beichen, kenapa kamu belum mati? Tidak mungkin, jelas melihat berita kematianmu. Apa yang terjadi? Melihat aku masih hidup. Nyonya Lu pasti kecewa. Ya, waktunya tidak tepat. Meski kamu tidak mati sekarang, dalam 3 bulan kamu tetap akan mati. Saat itu, Xie Qingwan tetap akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Xie Qingwan. Setelah Gu Beichen mati, aku akan menginjakmu.
Nyonya Lu. Mengutuki saya, menggertak dan mengancam istri saya. Siapa yang berani memberimu keberanian? Go Baichen berani memikul saya? Saya tidak memukul perempuan. Katakan sekali lagi, maka saya akan membuat hidupmu berbeda di Jiangcheng. Go Baichen saya. Tuan Gao, istri saya akhir-akhir ini tidak tidur nyenyak. Dia bicara ngawur. Talong Jangon Dimasukin Kuhati. Lucheng jelas salah mereka. Mengacaukan pendanaan saya. Akan kubuat kamu menyesal. Saya sudah bilang, menantu tidak akan mendapat masalah. Dia pasti panjang umur. Kita semua keluarga. Menantu harus banyak membantu adik dan iparmu. Pak Xie, Anda bilang keluarga saya tidak menganggap saya sebagai anak perempuan. Keluarga Gu tidak ada hubungannya dengan Anda. Kamu tidak menganggap saya ayah. Uangnya harus ditinggal. Uang diwariskan oleh kakek. Kingwan, Semua Kiloaga. Uangmu adalah uang keluarga Xie. Ibumu benar. Ayah, dulu kakek membantu membangun bisnis. Setelah sukses, Anda memaksa ibu meninggal dan membiarkan wanita simpanan naik. Apa hak Anda mewarisi wanita? Kamu anak durhaka. Beraninya kau melawanku? Bei Chen, ayo pergi. Tunggu, kamu nggak boleh pergi. Kamu mau investasi dengan aku bukan marah sama Arrow dan ayah. Aku marah padamu. Lu Cheng ingin aku berinvestasi, kamu tidak layak. Bukankah tertarik dengan proposalku? Kenapa tidak berinvestasi? Ada masalah dengan rencana. Mahasiswa terbaik di Universitas Peking Universitas Tsinghua, selalu peringkat pertama. Apa yang salah dengan rencanaku? Di samping itu, proyek ini sangat menguntungkan. Ini proyek yang bagus. Keuntungan tinggi tidak berarti proyek bagus. Rencanamu membangun pabrik di pegunungan mengurangi biaya awal. Akan merusak keseimbangan ekologi dan mencemari sumber air. Bisnis adalah bisnis, kamu mengerti? Pengembangan ekonomi pasti akan mengorbankan lingkungan. Apa masalahnya? Berbisnis harus ada tanggung jawab sosial, jangan hanya memikirkan keuntungan jangka pendek. Pedagang sepertimu tidak layak untuk saya Miss Luna benar. Dalam proyek harus mempertimbangkan lebih dari keuntungan langsung. Kalau kamu tidak mau berinvestasi, kenapa undang saya? Kakek, aku menginvestasikan uang yang ditinggalkan untukku ke Lu Cheng. Sebagai istrinya, aku berharap bisa mencapai ambisinya. Tapi rencana masih banyak kekurangan. Sepertinya hanya aku, jenius bisnis, yang bisa mendukungnya di belakang layar. Xiao Zhang, Terima kasih, bos. lakukan berdasarkan isi dokumen ini. Baik, terima kasih, bos. Apa yang membuatmu senang, suamiku? Aku kasih tahu ya, hari ini aku dapat banyak uang. Suamimu ini memang sangat berbakat dan kemampuan luar biasa. Suamiku paling hebat. Nanti di perusahaan kita harus. Urusan perusahaan kamu nggak ngerti. Wanita harus patuh pada suami dan fokus mengurus anak, mulai sekarang. Kamu tinggal di rumah saja dan rawat aku baik-baik. Undang kamu. Tentu saja untuk menguji kamu seberapa hebat. Xia Qingwan. Kamu ingin balas dendam dengan tidak memberikan investasi kepada... Karena keras kepala. Tidak ada gunanya aku buang-buang waktu bicara dengan kalian. Kamu marah pada King Ro, jadi tidak mau berinvestasi pada saya. Baiklah. Aku akan suruh minta maaf pada... Suami, kamu sedang apa? Lepaskan aku. Sayang, proyek ini sangat penting bagiku. Benar kan? Tolong minta maaf padanya ya. Saya tidak salah. Saya tidak mau minta maaf padanya. Suamiku, kamu memukulku. Saya bilang harus minta maaf. Dengar, kalau kamu tidak minta maaf, saya bisa dapat investasi. Tidak mau baiklah. Tidak mau minta maaf, ya? Tidak minta maaf, tidak minta maaf. King Ro, Lu Cheng, bagaimana bisa kamu memukul orang? Keluarga Gu, kita tidak bisa bergantung pada mereka. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan Lu Cheng. Jika kamu membuatnya marah, bagaimana kita nantinya? Zabala. Minta maaf tidak. Minta maaf tidak. Disuruh minta maaf ya minta maaf, jangan banyak bicara. Sekarang sudah minta maaf. Nona Luna, bisa investasi? Saya tidak akan investasi di proyekmu. Xie Qingwan, mempermainkanku, apa maumu?
Lu Cheng, permintaan maaf itu sukarela darimu, tidak ada sangkut pautnya dengan istriku. Jika kamu masih mengganggu, jangan salahkan aku. Xie Qingwan, melihat aku begitu menyedihkan, kamu senang bukan? Kamu Xie Qingru, aku memperingatkanmu bahwa tidak akan bahagia menikah dengan Lu Cheng. Sekarang tak tidak bisa. bukan Anda yang memulainya. Dia memperlakukanku seperti ini karena salahmu. Cari masalah. Minggir. Xie Qingwan. Apakah Anda sangat bangga? Jika tidak berinvestasi pada saya, Lu Cheng akan menjadi orang terkaya di masa perusahaan akan go public pada malam tahun baru. Saat itu, kamu dan Gu Xi akan membayar harga. Saya akan menunggu dan melihat. Ketua Wu, coba lihat rencana saya lagi. Baik, ya, yang ini. Ketua Wu. Memalukan. Cuma segini kemampuan. Masih bermimpi jadi orang terkaya di dunia. Semua meremehkan saya. Semua meremehkan saya. Menganggap saya rendah, ya. Sebelumnya Lu Cheng sangat perhatian padaku, kali ini semua karena Xie Qingwan. Itulah sebabnya dia bersikap seperti ini padaku. Maaf sayang. Kamu tahu betapa pentingnya proyek ini bagi aku. Kalau bukan karena Xie Qingwan, juga Gu Beichen, yang membuatku bingung, bagaimana mungkin aku menyuruhmu berlutut meminta maaf di depan umum. Benar, semua karena Xie Qingwan dan Gu Beichen, mereka iri dengan bakatmu. Karena itu mereka membalas dendam di depan umum. Tunggu saja aku sukses, semua harga diri yang hilang akan kuambil kembali. Aku percaya padamu suamiku. Meski tanpa investasi Xie Qingwan, kamu tetap akan jadi orang terkaya. Tapi sekarang, proyek tanpa investor jika begini. Masalah keuangan perusahaan. Kamu pasti akan menemukan cara untuk mengatasinya. Ibu Gu Beichen, Cheng Yan, kembali ke Jiangcheng dalam 3 hari untuk ulang tahun ke-55. Dikabarkan Gu Beichen menghabiskan banyak uang merayakannya dengan menyewa seluruh tempat. Bisa minta nyonya, Gu jadi investor kita. Barusan kita menyinggung Xie Qingwan dan Gu Beichen. Bagaimana Nyonya, Gu bisa berinvestasi? New York, Gu itu terkenal sebagai orang yang sangat baik. Bagaimana menurutmu jika hari dia kembali ke negara, kamu menabraknya dengan mobil, lalu aku menyelamatkannya. Selama aku berperan sebagai pahlawan penyelamatnya. Dia pasti akan setuju dengan semua yang aku minta. Tapi ini melanggar hukum. Sayang. Agar kau bisa hidup nyaman. Ini satu-satunya peluang kita. Asal kamu mau bantu aku, perusahaan tidak perlu bangkrut. Salkan Lu Cheng jadi orang terkaya. Aku mau lakukan apa saja. Baiklah. Kamu yang terbaik. Nenek-nenek. Lagi mikirin apa? Mama sudah hampir sampai. Pertama kali bertemu, aku gugup. Istriku secantik ini, apa perlu takut ketemu ibu mertua? Mengejekku. Ibuku sangat mudah bergaul, orang yang kusuka pasti juga akan disukanya. Apa? Ibuku mengalami kecelakaan mobil? Dokter, keadaan ibu saya?
Untung saja dibawa tepat waktu. Hanya gegar otak ringan, tinggal di rumah sakit selama beberapa hari sudah cukup. Saat Nyonya Gu kembali ke negara asal, tidak ada kecelakaan mobil. Apa yang terjadi? Ibu, kamu sudah bangun. Kamu merasa lebih baik? Ada yang tidak nyaman? Bei Cheng, saya sudah merasa lebih baik. Ini Ching Wan Kan. Mama, Anak baik, Bei Chen sudah bilang padaku. Beruntung ada kamu, bisa hilangkan ancaman dari Wu Fan. ini yang harus aku lakukan, kan aku istrinya Bei Chen. Tak disangka supir handal juga bisa salah. Untung Mama tidak apa-apa. Pemuda itu menyelamatkanku. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertemu denganku lagi. Bei Chen, kamu harus berterima kasih kepada penyelamatku itu. Jangan khawatir, Bu. Akan kirim orang untuk mengatur. Nyonya Tua. Nyonya Tua. Bei Chen, anak ini yang menyelamatkanku. Nyonya Tua. Bei Chen, anak ini yang menyelamatkanku. Bu, silakan bicara. Dia penyelamatmu. Ya. Itu dia. Lu Cheng dan Xie Qingrou menyelamatkan ibu mertuaku. Wanita tua melihat kamu baik-baik. Saya merasa lega. Kakak perempuan. Mengapa kamu di sini? Kamu tahu, Istri saya dan menantu perempuan adalah saudara perempuan. kebetulan. Aduh, itu bagus, tidak menyangka. Masih satu keluarga. Tidak menyangka yang saya selamatkan. Ternyata adalah ibunya Pak Gu. Sungguh kebetulan sekali. Pak Lu, kamu sibuk dengan proyek dan mencari investasi? Bagaimana kamu sempat menyelamatkan orang hari ini? Saya hanya kebetulan lewat saja. Jika bukan karena Xia Eng lewat, kalian tidak akan bertemu aku lagi. Sayang. Ku bilang, jangan sebut hubungan kita dengan kakak di depan orang. Ku katakan berkali-kali. Kenapa tidak boleh disebut? Kita hidup susah. Kakak dan suami enggan bercampur dengan saudara miskin seperti kita. Bisa dimengerti. Kalian terlalu berlebihan. Tidak membantu ya sudah, malah tidak mengakui saudara. Bu, bukan seperti yang Ibu pikirkan. Seperti anak kecil, hatinya baik. Orang seperti itu sudah jarang. Terima kasih. Mulai sekarang, anggap aku sebagai keluargamu, beritahu aku jika ada kebutuhan. Melihat Anda baik, saya lega. Bagaimana mungkin saya menerima sesuatu dari Anda? Nyonya Tua. Hidup kami memang sederhana. Tidak sebanding dengan kakak menikah orang kaya. Tapi saya yakin kehidupan akan semakin baik. Yang harus diberikan tetap harus diberikan. Xia Eng, simpan uang ini, sebagai ucapan terima kasih untuk kalian. Bagaimana kami bisa menerima uang Anda? Nyonya Tua. Kami tidak bisa menerima uang ini. Gagal mengumpulkan dana, saya akan berusaha lebih. Kamu gagal mengumpulkan. Saya ditakdirkan untuk miskin seumur hidup, ini takdir saya. Nyonya Tua. Suami saya juga pernah ikut acara pengusaha, tapi ditinggal oleh investor. Kenapa bilang begitu? Ini membuat kakak dan suami kakak tidak nyaman? Gagal mendapatkan pendanaan ada hubungannya dengan Bei Chen Qingwan? Kakak adalah investor. Salahku semua. Aku membuat kakak marah di konferensi startup, jadi dia berubah pikiran. Tidak memberikan 1 miliar kepada Lu Ten. Qingwan, apakah benar begitu? Memang ada tapi. Tapi apa? Kamu tidak puas, pisahkan urusan pribadi dan bisnis. Kesal kepada adikmu? Mama Qingwan tidak berinvestasi karena proyeknya tidak memenuhi syarat, bukan masalah pribadi. Kakak kepar saya sudah tahu kesalahan saya. Perusahaan sudah bangkrut. Kalian seharusnya sudah tenang. Bukankah Lu Cheng baru saja menginvestasikan 100 juta? Kok cepat bangkrut? 100 juta uang mahar saya. Lu Cheng lulusan top universitas, kemampuan hebat. Tetapi dia tidak punya latar belakang, sumber daya, sulit sukses. Sangat butuh 1 miliar. Bangkrut ya bangkrut saja. Saya masih bisa menemanimu memulai dari awal. Bukankah 1 miliar? Uang ini dari keluargaku. Kamu sudah menyelamatkan saya hari ini. 1 miliar ini sebagai terima kasih. Uang ini tidak bisa terima. Bisa menghidupi keluarga antar. Lulusan bergengsi Universitas Qingbei, mengantar paket itu buang-buang bakat.
Hari ini saya menyelamatkan Anda saat mengantar paket. Kebetulan sekali adik ipar mengantar paket dan justru bisa menyelamatkan Nyonya Tua dari grup Gu. Saya tidak mengenal Nyonya Tua, bagaimana bisa tahu identitasnya? Suamiku, paketmu hampir habis. Jangan biarkan pekerjaan terganggu. Nyonya Tua, pamit dulu. Paket hampir terlambat. Kalau uang cukup, sering datang mengunjungi. Tidak bisa. Kamu tanda tangan perjanjian pemberian ini sebelum Kalau begitu terima kasih Nyonya Tua. Saya tidak setuju. Nyonya besar. Karena Pak Gu tidak setuju, jangan kasih. Jangan mempengaruhi hubungan dengan putra. Saya belum pikun kok. Tidak perlu kamu ajari. Bu, kecelakaan mobil belum jelas, tunggu untuk memberi hadiah. Iya Bu, tunggu sampai jelas, tidak terlambat berterima kasih. Adik dan suami adik tidak bisa menunggu beberapa waktu saja kan? Nyonya besar. Kalau begitu tidak mengganggu istirahat Anda. Suamiku, akhir-akhir ini jumlah paket terlalu banyak. Aku akan menemanimu mengantarnya. Siaeng mengabaikan bahaya. Mengorbankan nyawa demi menyelamatkan kalian. Masih waspada terhadapnya. Mengecewakan, tidak ada rasa kakak dan ipar. Ibu, saya khawatir aset akan rusak. Keluarga saya memiliki ratusan, yang 1 miliar tidak ada artinya. Nyonya, perjanjian hibah disusun. Siaeng menandatangani perjanjian. 100 juta ini milikmu. Rp100 juta dari Nyonya Tua Xie, saya bisa berhasil bahkan tanpa Xie Qingwan. Saat itu, penasaran siapa berani meremehkanku. Suami, tunggu sampai kamu menjadi orang terkaya. Xia Qingwan dan Gu Beichen pasti baje. Diinjak-injak dengan keras. Saat menjadi orang terkaya, kamu menjadi nyonya orang kaya, nanti mobil mewah, rumah mewah, perhiasan. Aku belikan untukmu, kamu tinggal menikmati hidup. Suami, aku percaya. Mari bersulang. Lu Cheng dan Xie Qingro tidak akan menyelamatkan orang. Kecelakaan mobil ada alasan tersembunyi. Memikirkan apa? Curiga kecelakaan mobil ibu bukan kecelakaan biasa. Maksudmu apa? Lu Cheng, meskipun lulus dari sekolah terkenal, tidak bermoral. Dia tidak pernah bertindak tanpa keuntungan. Saat kekurangan dana, menyelamatkan ibu, dan mendapatkan hadiah satu, ini terlalu kebetulan. Istriku, kamu tampaknya sangat tahu tentang adik iparmu ya. Tak takut aku cemburu? Suamiku baik, bagaimana suka orang lain? Hanya saja. Takut ibu tertipu. Cuma bercanda. Aku juga berpikir dia ada masalah, sudah meminta sekretaris Lin untuk menyelidiki. Halo, Beichen, Qingwan pulanglah lebih awal. Aku ingin mengadakan perjamuan keluarga untuk berterima kasih kepada penyelenggara. oke, aku mengerti. Hari ini ada pesta keluarga. Kalian makan banyak ya, jangan sungkan. Terima kasih. Ayo makan. Beichen tanpa Kessel Chung. Kamu tak punya ibu. Nanti ya. Bantu mereka lebih banyak. Aku tahu, Bu. Nanti pasti perlu bantuan kakak kepar. Apa kakak nggak marah, kan? Tentu enggak. Binar Xiao Chung kamu penolongku. Ada yang butuhkan? Bilang saja. Nyonya, APA and Akinal Professor Chen? Meskipun perusahaan sudah di jalur yang benar, bisa membeli paten Profesor Qian akan mendapatkan banyak pesanan. Begitu mendapat uang, akan menghormati Anda. Chen yang petenya menggemparkan dunia. Chen Taisan? Ya, benar. Meskipun saya pernah bertemu dengan Profesor Qian, dia itu tidak tertarik dengan ketenaran dan tidak mau bekerja sama dengan pengusaha. Membeli patennya itu tidak mudah. Memang tidak mudah. Bulu, Anda membersihkan laboratorium 1 bulan. Guru bilang tidak bekerja sama dengan pengusaha. Lebih baik pulang. Saya mengagumi Dr. Qian karena fokus pada penelitian. Kita tidak bisa bekerja sama, tapi saya ingin melakukan sesuatu untuk laboratorium. Bulu. Selama bertahun-tahun, banyak pengusaha tawarkan uang untuk bekerja sama, tetapi saya tolak. Anda satu-satunya yang rela berbuat sesuatu untuk laboratorium setelah saya menolak. Ketulusan Anda menyentuh. Saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Sekretaris Lin. Gunakan hubungan Anda. Bantu Xiao Cheng terhubung dengan Dr. Qian. Baik, saya akan segera. Terima kasih, Ibu Tu. Profesor Qian adalah tokoh di dunia peneliti. Saya pasti. Kan menunjukkan kesangguan. Karena suami saya menyukainya, saya akan mengundangnya. Xie Qingro ingin mengundang Dr. Qian? Bermimpi saja.
Laboratoriumnya buruk, melihat ahli penelitian, tetap saja orang miskin. Nona, Anda mencari siapa? Panggil Pak Kian, mau bicara tentang kerjasama. Pak Guru sedang melakukan eksperimen, sekarang tidak bisa bertemu tamu. Siapapun Anda, dia tidak akan menemui. Apa maksud Anda? Belum pernah lihat uang sebanyak ini. Belangku Pak Kian penny akong dana masa depannya. Dia pasti akan keluar menemui saya. Bagaimana? Dia bersedia menemui saya. Apapun Anda. Dia tidak akan menemui. Chen Taisheng. Pikir siapa dirimu? Suamiku bakal jadi orang terkaya. Kerjasama denganmu sudah menghargaimu. Kenapa kamu marah-marah? Aku istri bakal orang terkaya. Datangi langsung, dia malah menghindar. Kian Taisen, kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Tingkahmu itu cuma mau naik harga, kan? Kalau kamu nggak pergi, aku panggil satpam. Aku nggak mau pergi. Kalau Kian Taisen nggak muncul, aku nggak pergi. Kenapa kamu? Kalau kamu berani menyentuhku, aku bakal lapor kalau kamu berbuat jahat. Bu Guru dia. Ibu, ada apa mencariku? Kau lebih awal tak banyak masalah. Sekarang jual patenmu padaku. Uang ini akan jadi milikmu. Aku tidak akan bekerja sama dengan orang tidak menghormati ilmu pengetahuan. Bawa uangmu dan tinggalkan labku. Kenapa kamu sombong? Sekarang kamu tidak menjual padaku. Tunggu aku jadi istri orang kaya. Aku akan beli gedung ini dan hancurkan lab jelekmu. Dasar orang tua jelek balik sini. Hari ini harus jual. Keamanan, usir dia. Baik, terima kasih. Sama-sama. Tuan Kian, senang melihat Anda sehat. Benar-benar bagus sekali. Selamat Tuan Lu mendapatkan pesanan 10 miliar dari Angwo. Perusahaan Lu jadi pemimpin industri. Meski muda, Tuan Lu berbakat. Dengar-dengar pesanan 10 miliar berkat teknologi paten Dr. Kian. Benarkah? Saya lulusan terbaik Universitas Qingbei, mendapatkan pesanan 10 miliar. Itu semua karena keahlian bisnis sendiri. Dr. Kian diberi kompensasi, dibantu dalam penelitian, tetapi tidak tahu berterima kasih. Tamak sekali, mengambil 1 miliar dari proyek saya. Dia hanya penipu. Dan ini adalah bukti. Dr. Kian, apakah benar pernyataan Pak Lu? Uang itu jelas-jelas kamu berikan kepada saya, dan kita sudah mengatur sebelumnya agar saya membangun dana penelitian anak-anak. Bagaimana kamu bisa berbicara seenaknya begitu? Kamu bilang itu dari saya. Ada bukti apa? Kamu. Bagaimana bisa kamu mencemarkan nama saya seperti ini? Dr. Kian kehilangan kehormatan sebagai guru. Tak heran dia tidak bekerja sama dengan pedagang biasa, dia ingin ikan besar. Saya tidak mencuri uangnya. Tolong percaya saya telah difitnah. Kamu benar-benar memalukan dunia akademis. Keluar, penipu. Keluar, penipu. Pak Kian. Pak Kian. Semuanya aku tak seharusnya membiarkan kerjasama dengan Lu Cheng memberikan hasil penelitian pada serigala. Sudahlah. Masalah ini tidak sepenuhnya salahmu. Dalam hidupku, tak punya anak. Hanya mereka. Anak-anak yang tertarik pada penelitian. Impian terbesar seumur hidupku adalah mendirikan dana penelitian untuk anak-anak. Sekarang hampir tidak bisa selesai. Pak Kian. Jangan, Pak Kian. Pak Kian. Pak Kian. Paten Dr. Kian membantu Lu Cheng mendapatkan pesanan senilai 1 miliar. Difitnah Lu Cheng menilep dana proyek. Mati karena marah. Nona, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Melihatmu ada perasaan akrab. Mungkin. Aku mungkin terlihat seperti seseorang yang Anda kenal. Mendirikan dana anak. Itu adalah keinginan Pak Kian. Dalam hidup ini, aku ingin membantunya mewujudkannya.
Mengenai rencana proyek, ada pendapat lain dari kalian? Bos Lu, istri Anda dan Dr. Kian jadi trending. Kian Tyson, apa hebatnya kamu? Suamiku adalah calon miliuner, mengajakmu kerjasama adalah menghargaimu. Kamu sungguh tidak tahu diri, berlaga sombong. Bukankah hanya ingin menaikkan harga? Pak Lu, istrimu keterlaluan, menghina Pak Kian di depan umum. Pak Lu menikahi istri seperti itu, ketiban sial 8 generasi. Mungkin ini hanya kesalahpaham. Dr. Kian tidak mau bekerja sama, istrinya bikin onar dan mencemarkan nama baik Pak Kian, sungguh tak tahu malu. Orang seperti kamu, aku tak berani bekerja sama. Pak Zhang, Pak Wu, bisa jelaskan masalah ini. Pak Lu jadi orang terkaya. Bahkan Dr. Kian saja tak dianggap, apalagi kami. Jangan pergi dulu. Xia Qingru. 91e. Tuan Kian, kenapa Anda ada? Nona Xie, guru sengaja menunggu Anda di sini. Nona Xie. Donasi dana riset anak sudah diterima. Saya mewakili anak-anak. Terima kasih banyak. Tuan Kian, terima kasih. Saya perhatian terhadap riset anak untuk mewujudkan impian saya. Nona Xie, meski muda, fokus pada riset. Sungguh jarang terjadi. Tidak tahu apakah saya punya kesempatan menjadi teman Anda. Ini kehormatan saya. Sayang, apa yang aku lakukan salah? Berpikir menggunakan uang menghina Dr. Kian, benar-benar tidak punya otak. Itu Kian Tyson tidak tahu menghargai. Aku sudah datang sendiri. Dia masih pamer, sok suci. Cara kamu ini bikin orang tersinggung. Bagaimana nanti kita bekerjasama? Tersinggung ya tersinggung. Punya uang, banyak ahli ingin bekerja sama. Kian Tyson tidak ada apa-apanya. Dan suamiku. Kemampuanmu begitu luar biasa. Tanpa uang dari Tyson, kamu tetap akan sukses, kan suamiku? Kamu tidak mengerti, Tyson adalah maestro di dunia teknologi. Murid-muridnya ada di industri teknologi. Nanti tidak yang mau bekerja sama dengan kita. Kamu benar-benar tidak berpikir. Apakah masalahnya serius? Dua saudara perempuan dari keluarga Xie Xia Qingwan. bisa berteman dengan Dr. Kian, sementara kamu malah diusir dari laboratorium. Bodoh sekali. Papa. Kian Tyson dan Xie Qingwan berteman. Pasti dia yang mengajarinya. Besok minta maaf kepada kakakmu, lalu minta dia bicara dengan Dr. Kian untuk membantuku membuktikan. Kemudian, Bantu ambil patent ITU. Aku tidak mau. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf kepada Xie Qingwan? tidak mau. Kalau kamu tidak pergi, perusahaan akan bangkrut. Kamu tidak akan jadi istri orang kaya. Berani tidak pergi. Hari ini tidak akan bayarkan kamu. Jangan pukul, aku akan pergi. Minggir. Xie Qingwan. Kamu selalu iri padaku, takut aku lebih baik darimu. Sekarang melihatku begini, kamu senang kan? Mencemarkan nama baik Dr. Kian, kerusuhan di laboratorium. Ini kesalahanmu sendiri, jangan salahkan orang lain. Pasti kamu menghasut Dr. Kian, dia tidak mau kerja sama. Aku akan menghajarmu. Aku sudah memperingatkanmu, jika berani menyentuh istriku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak mendengarkan. Seret dia pergi. Buat dia ingat dengan baik. Lepaskan aku. Qingwan, kamu tidak apa-apa, kan? Aku baik-baik saja, saat Tuan Gu melindungiku. Dia benar-benar terlihat keren. PK Gu. Dr. Kian mau bertemu dengan Anda. Senang bertemu Anda, Pak Kian. Senang bertemu. Qingwan pernah menyebut Anda di depan saya. Lihat hari ini, Pak Gu. Benar-benar muda dan berbakat. Anda kenal istri saya ya? Qingwan mendonasikan 1 miliar ke laboratorium. Mendirikan dana penelitian anak-anak. Saya datang hari ini untuk berbicara kerjasama dengan Anda. Kerjasama. Saya ingin menyerahkan paten baru saya kepada Anda untuk dikembangkan. Pak Kian,
Saya menyumbang untuk anak-anak, bukan memaksa Anda jual paten. Saya tahu, saya sudah menyelidikinya. Seluruh Jiangcheng. Perusahaanku adalah yang paling mampu mengembangkan paten saya. Maka Beichen pasti akan memenuhi harapan Pak Qian. 10% dari keuntungannya akan saya alihkan ke akun dana penelitian anak-anak. Mendukung pengembangan dana penelitian anak-anak. Luar biasa. Kalian pasangan yang berbakat dan berintegritas, benar-benar pasangan yang sempurna. Hari ini ilmuwan terkenal, Tuan Qian Taison, telah bekerja sama dengan Grup Gu, dan Grup Gu telah mendapatkan pesanan 10 miliar dari Angwo berkat teknologi paten ini. Kalau bukan karena kamu memarahi Qian, yang menandatangani pesanan 10 miliar sekarang adalah aku. Seharusnya tidak menikahimu. Bukan aku, itu si Qingwan. Dia yang mencuri paten kita dan menyuap orang bernama Qian itu. Qian Taison yang tua bangka itu merusak reputasiku, tapi kemudian berbalik dan bekerja sama dengan Grup Gu. Apa karena Grup Gu memberikan lebih banyak uang? Sam. Aku punya cara untuk mengacaukan proyek. Dr. Chen, aku tahu aku salah. Ampuni aku, Dr. Chen. Bulu, apa ini, Pang? Aku tidak mau bangun. Kalau Dr. Qian tidak keluar, tidak akan bangun. Aku tidak secantik kakakku, dan hubunganku denganmu tidak sedekat itu. Tapi kamu tidak bisa membiarkan suamiku dibekukan di industri. Nyonya Lu, bagaimana bisa bicara sembarangan? Aku tidak bicara sembarangan. Semua orang tahu. Dr. Qian biasanya tidak bekerja sama dengan pengusaha. Kenapa bekerja sama dengan keluarga Gu kali ini? Bukankah karena kakak? Semua orang sudah melihatnya kan? Aku tidak berbohong. Sekarang mereka berdua sudah tidak menghindar. Mulai jalan berdua. Tidak menyangka Profesor Qian orang seperti itu. Usianya sudah cukup untuk jadi ayah Nyonya Gu. Presiden Grup Gu Xi yang terhormat. Mengorbankan istrinya untuk mendapatkan paten, sungguh keterlaluan. Xie Qingru, tidak dapatkan paten jadi fitnah saya dan Dr. Qiannya, tidak tahu malu. Dokter omong kosong. Penuh dengan moral dan etika. Bukannya kencan dengan istri orang. Sangka memelukkan jadi sirang guru. Kamu. Seret dia keluar, jika ada masalah aku bertanggung jawab. Nyonya tua. Kamu harus membantuku. Kenapa kamu begini? Aku nasihati kakakku untuk jangan dekat dengan Dr. Qian, tapi dia tidak mendengarkanku. Malah memukulku. Dan mengusirku. Maksudmu? Qingwan itu. Aku dengar orang bilang Dr. Qian tidak baik hidup pribadinya. Aku cuma mau bantu dia jadi aku bilang saja. Tidak menyangka dia. Sebenarnya reputasi akademik Dr. Qian tinggi. Bagaimana kehidupan pribadinya berantakan? Kamu tidak tahu. Dr. Qian terkenal sebagai mesum. Dia minta kerjasama kakak pasti punya tujuan lain. Mereka berdua di laboratorium setiap hari, tidak tahu sedang apa. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri. Mari kita pergi. Di kehidupan sebelumnya, Dr. Qian kerja keras demi penelitian lalu terkena penyakit jantung. Di kehidupan ini, aku harus menjaganya. Qian tua. Jangan terlalu keras, kerjakan besok saja. Qingwan, kenapa datang ke sini? Saya datang untuk memberikan Malam begini, perempuan pulang sendirian gak aman. Biarkan Beichen datang jemput kamu. Beichen bakal sampai sebentar lagi. Dalam hidupku ini, gak punya anak. Melihat kamu dan Beichen begitu mesra. Benar-benar ikut bahagia. Anggap saja saya dan Beichen sebagai anak Anda sendiri. Qian Lao. Xie Qingwan. Apa yang kamu lakukan? Bu, kenapa Anda datang? Jujurlah. Apa hubunganmu dengan Qian Taisen? Bu, apa maksudmu? Kak, malam-malam begini, kau masih bersama Dr. Qian. Pria dan wanita sendirian dalam satu kamar. Bagaimana kamu membuat keluarga Gu kehilangan muka seperti itu? Bahkan Beichen berbuat baik padamu, kamu begini, kamu tak merasa bersalah padanya? Aku dan Tuan Qian hubungan kerja. Aku tidak mengecewakan Beichen. Kalau kamu berperilaku baik, kenapa orang berbicara di belakangmu? Naonya Tuagu.
Kamu salah paham. Aku anggap King Wan seperti anak. Tak ada maksud buruk. Dr. Kian. Terakhir kali menghabiskan uang untuk mengundangmu, kamu menolakku. Jika Anda tidak memiliki motif egois, kok mereka cuma kerjasama dengan Gugro? Xie Qingro, Andalah yang menghina Dr. Kian, sekarang menyalahkan saya. Kamu masih berdebat. Kami berorientasi pada tidak ada menantu perempuan tidak tahu malu. Mama, aku tidak. Ibu, Bei Chen aku. maafkan aku. Aku datang terlambat. Passion. Kamu datang tepat waktu. Lihat apa yang dilakukan istrimu. Ibu, Kingwan istriku tidak mengizinkanmu menghinanya. Selingkuh dengan yang lain, masih belain. Setuju kerja sama Kingwan dan Dr. Kian, tidak ada menyimpang. Kamu salah paham, sembarangan tuduh. Membuat aku dan Kingwan sedih. Menentangku. Dia tadi jelas. Kingwan adalah istri saya. Aku percaya wataknya. Sekretaris Lin. Antarkan Nyonya Tua pulang. Silakan, Nyonya Tua. Menyebar fitnah. Memanfaatkan ibuku untuk mempermalukan istriku dan juga mempermalukan ilmuwan terhormat, tampaknya pelajaran terakhir belum cukup bagimu. Ayo orang. Bawa dia pergi dan beri pelajaran lebih lanjut. Lepaskan saya, lepaskan saya. Maaf Kingwan. Membuatmu merasa tertekan. Denganmu melindungi, aku tak tertekan. Kamu istriku. Aku akan melindungimu. Bei Chen, terima kasih karena mau percaya padaku. Xie Qingwan dan Gu Beichen, dua brengsek. Tunggu saja saat aku berkuasa, akan aku bereskan kalian. Sayang setelah kemana kamu, aku telpon juga tidak jawab. Seperti aku. Lulusan brilian Universitas Qingbei. Setiap tahun selalu nomor 1. Kenapa dia, Gu Beichen bisa dapatkan pesanan 10 miliar? Aku tidak terima, aku tidak terima. Sayang. Cara pasti lebih banyak daripada masalah. Cepatlah pikirkan cara. Kamu kan orang pilihan, calon orang kaya, pasti ada cara lain, pikirkanlah. Kamu benar. Industri pinjaman online sekarang sedang booming. Dan banyak orang miskin sekarang. Saatnya memanfaatkan mereka, cukup berinvestasi dengan baik, dalam waktu singkat. Kita bisa dapat keuntungan besar. Benar suamiku. Apapun cara yang kamu temukan, pasti peluang bagus. Investasi platform pinjaman online, benar, bisa cepat kembali modal dan tidak perlu biaya penelitian apapun. Untung ganda. Nanti saatnya. Tidak hanya menghasilkan 10 miliar. Bahkan bisa menghasilkan ratusan miliar. Semua mungkin terjadi. Sayang, aku sudah bilang. Dengan kemampuanmu, tanpa Kian Taisan bisa jadi orang terkaya. Seperti ini. Kamu pergi pinjam 1 miliar untukku. Asalkan. Kita masukkan semua uang. 1-2 bulan kemudian. Setidaknya bisa untung puluhan kali lipat. Lalu saat itu kita punya ratusan miliar. Tapi dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Kamu bisa ambil perusahaan dan rumah orang tua. Terus gadai dengan pinjaman tinggi dong. Baik, tidak akan setuju. Tidak setuju. Kalau begitu, kita lakukan dulu lalu beritahu ambil sertifikat rumah dan stempel. Curilah semuanya. Kalau nanti perusahaan sudah go public, kita kembalikan 2 kali lipat. Biarkan orang tuanya menikmati hidup tenang. Ini. Sayang. Aku melakukan semua ini hanya untukmu kamu yang bilang aku nanti akan jadi orang terkaya. Qingro. Apa kamu tidak ingin jadi istri orang kaya? Baik. Saya curi. Nyonya besar. Ini dari saya dan Luceng kepada Anda. Kalian datang lihat saya sudah sangat senang. Nyonya besar. Berkat bantuan Anda, bisa undang banyak tokoh terkenal Jiang Cheng ke pesta besok. Ini sedikit tanda terima kasih. Xiao Cheng. Senang lihat kamu sukses. Beda sama anakku.
Selalu bela istrinya saja. Kalian duduklah. Makin buat dulu. Aku mau lihat-lihat. Oke. Malam sini makan malamnya, ayo duduk. Kakak datang. Xie Qingwan kerjasama dengan Qian Tyson. Ada apa? Suamiku investasi di platform pinjaman online. Hasilnya besar, kekayaan naik berkali-kali. Di kehidupan sebelumnya, Xie Qingro bersenang-senang, tidak peduli informasi bisnis. Dia tidak tahu pemerintah akan melarang industri pinjaman online. Perusahaan Lu Cheng tidak mungkin bisa go public. Lu Cheng, kau tidak bermoral, hanya tahu curang. Hati-hati main api, aku ingatkan berhati-hati. Jangan sampai dijual. Xie Qingwan, kau cuma iri padaku. Ini undangan. Besok aku mengundang tokoh ternama Jiang Cheng menyaksikan kesuksesanku. Nanti, kamu dan kakak ipar, Pastikan datang. pastikan untuk melihat betapa suksesnya aku. Oke. Karena adik dan suami percaya diri. Besok, kami pasti datang tepat waktu. Ayo pergi. Terima kasih datang ke pesta raya saya. Mari bersulang. Pak Lu masih muda. Perusahaannya hampir terdaftar. Masa depannya cerah sekali. Pak Lu, mari upayakan kerjasama lebih banyak di masa depan. Saya harap semua bisa menjaga saya. Kedepannya kita maju bersama. Tuan Lu kehilangan dana dari Nona Luna. Orang mengira ia akan terpuruk. Beberapa bulan kemudian, nilai Tuan Lu naik puluhan kali lipat. Sekarang perusahaan bersiap melantai. Tuan Lu adalah jenius bisnis, bahkan tanpa Luna. Tuan Lu tetap akan sukses. Nanti kalian ambil gambar dengan ambil semua momen suami saya yang megah. Unggah ke internet, terkenal di Jiangcheng. Nyonya Lu memang pembawa hoki bagi suaminya. Baru menikah dengan Tuan Lu setengah tahun, nilai Tuan Lu sudah mencapai miliaran. Memang beruntung sekali. Siapa yang bilang tidak? Orang ini tidak bisa hanya melihat masa kini. Banyak orang sudah mengatakan sebelumnya, suamiku tidak beruntung menikahiku. Sekarang wajahmu seperti ditampar, kan? Ya, mereka buta dan telah menyinggung Anda. Suami saya Lu Cheng adalah saham potensial. Saya bahagia bisa menikah dengan orang luar, itu juga keberuntunganku. Tuan Lu dan istrinya sungguh penyayang. Nyonya, cepatlah datang. Kota kecil. Selamat. Di mana? Kehadiran Anda kehormatan. Hari ini bahkan Nyonya Gu sendiri datang. Ini benar-benar berarti besar. Dangga. Pak Lu adalah penyelamat Nyonya Gu. Tidak heran ini, orang baik mendapat balasan baik. Tidak heran Pak Lu menjadi kaya. Pesta perayaan segera dimulai. Kenapa Gu Beichen dan Xie Qingwan belum sampai? Terakhir di pertemuan investasi, mereka mempermainkanku. Kali ini, kalian akan melihat yang baru. Kakakku memprovokasi Dr. Qian untuk tidak bekerja sama denganmu. Dia pasti merasa bersalah. Tak berani datang. Adikku, maaf menunggu lama. Xie Qingwan. Lihatlah betapa suksesnya aku. Kau salah tidak berinvestasi padaku dulu. Memang itu kamu yang salah pilih. Sebelum pesta mulai, adik ipar sering lihat berita. Agar nanti tidak kebanyakan senang sedih. Banyak stasiun televisi meliput saya. Tidak perlu melihat. Xie Qingwan, waktunya hampir tiba. Perusahaan suamiku akan segera terdaftar. Kalian semua akan diinjak-injak oleh suamiku. Larangan industri P2P diterbitkan. Lu Cheng akan hancur seketika. Penawaran umum hampir tiba. Semangat memotret. Lu Zong, Nona Xie, cepat lihat berita. Kenapa panik? Ini tentang perusahaannya yang mau go public. TV provinsi ini terlalu semangat. Go public harus low profile, tapi mereka malah mau bikin liputan khusus. Suamiku masuk TV provinsi, itu kan momen yang sangat membanggakan. Sudah ada laporan khusus, jadi mari kita lihat. Hari ini merilis larangan, industri pinjaman online karena keuntungan tidak wajar, pengumpulan dana ilegal, DLL, dilarang permanen. Semua perusahaan bisnis ini dilarang go public dan keuntungan ilegal disita. Penyelidikan akan dimulai, jika banyak kasus, penanggung jawab dituntut hukum. Ya ampun, perusahaan bos Lu itu terkait pinjaman online. Dalam proses go public ini, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi, mungkin harus menghadapi masalah hukum. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti Tidak.
Pasti ini berita palsu. Cepat, periksa apa yang terjadi. Pak Lu, perusahaan sudah disegel, dan uang di rekening perusahaan sudah disita. Sayang, kamu kenapa, sayang? Sayang, jangan bikin aku takut ya. Kau pembawa sial. Semua ini gara-gara kamu. Bilang aku jadi orang terkaya. Selalu suruh aku ini dan itu. Sekarang puas kan? Perusahaan bangkrut, gak punya apa-apa lagi, habis-habisan. Masih kok punya banyak utang. Aku harus gimana? Sayang bangkitlah kita masih ada peluang. Kalian gak ada harapan lagi membunuh orang di kehidupan berikutnya. Habiskan waktu di penjara. Membunuh dalam kecelakaan. Saya dedek. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa Lu Cheng dan 11e Kangaroo? Lu Cheng 11e Kangaroo. Membuat kecelakaan, diduga pembunuhan. Ikut kami sebentar. Petugas polisi. Bagaimana kami membunuh orang? Kamu salah paham. Iya, Pak Polisi. Apa salah paham? Mereka penyelamat hidupku. Pada 15 Juni, kalian menabrak mobil Ibu Gu, menyebabkan cedera padanya. Kamera di lokasi rusak. Setelah penyelidikan kami beberapa hari, kami menemukan bukti kejahatan kalian di dashcam mobil lain. Ternyata, kalian yang menabrakku. Nayonya tua. Dengar penjelasan saya, ini hanya kecelakaan. Karena mereka ingin membalas budi dan menipu Anda uang. Menurut penyelidikan polisi, setelah Xie Qingro menabrak Anda, Lu Cheng memanfaatkan saat Anda terluka, berpura-pura merawat Anda untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Menipu investasi miliar. Saya percaya pada Anda, kalian mengecewakan saya. Xie Qingro dan Lu Cheng, demi uang, sampai membuat kecelakaan mobil yang mematikan. Mereka benar-benar gila. Kalau orang tidak memperhatikan diri, hukum alam akan menghukumnya. Aku tidak salah. Lagi pola, nenek itu bilang mati. Keluarga Gus sangat kaya, ambil sedikit uang kenapa? Mendapatkan miliar dengan kemampuanku sendiri, tidak salah. Ibu, skandal King Wan dan Dr. Qian, juga dijebakkan oleh Xie Qingro. Anda dibutakan. King Wan Beichen, semua karena ibu udah pikun. Maafkan ibu, ya? Bu, aku tidak marah pada Anda. Kita sangat sayang Beichen. Sekarang buktinya sudah jelas. Saya akan memanggil Anda secara hukum. Suami, lepaskan. Tidak. Saya orang kaya, Anda tidak bisa menangkap saya. Pak Polisi, bukan dia. Dia tidak boleh dipenjara. Kalau dia dipenjara, bagaimana saya bisa istri orang kaya? Iya. Nayonya tua. Tolong maafkan kami. Lu Cheng itu anak emas, kalau dia dipenjara, semuanya akan hancur. Nyonya tua, kumohon. Iya. Semua ini perbuatannya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya dijebak. Kucing. Aku sudah berikan segalanya untukmu. Kau menimpakan semua tanggung jawab padaku. Apa peduliku? Suami istri awalnya bersama, saat masalah mereka terbang sendiri. Aku beritahu kau. Kau pikir kenapa aku menikahimu, hanya karena keluarga Xie punya uang lebih. Kucing. Aku memang buta. Suka padamu. Kamu akan kena karmanya. Xie Qingwan, jangan terlalu senang. Suamimu terakhir kali tidak mati. Waktunya belum tiba, itu hari ini. Suamimu akan ditabrak mobil. Kamu akan jadi janda. Tidak lebih baik dari aku. Maaf mengecewakan adikku. Wu Fen ingin mencelakakan Beichen. Sudah kirim ke penjara. Tidak mungkin. Aku tidak terima. Kenapa? Kenapa aku di kehidupan ini sudah membuat pilihan baru? Kenapa masih nggak bisa menang lawan kamu? Xie Qingro, pernikahan bukan penyelamat hidup, tumbuh dewasa lebih penting. Bawa Perji. Aku bilang kita belum selesai. Kalau nggak bayar, rumah ini jadi milikku. Pergi sana. Kalian.
Dua anak perempuan. Yang satu masuk penjara. Yang satu putus hubungan, nggak bisa diandalkan. Ini balasanku. Selamat hari jadi. King Wan. Selamat ulang tahun pernikahan yang pertama. Terima kasih. Telah hadir dalam hidupku, bersedia jadi istriku. Di rumah, kamu tentukan harta dan diriku. Semuanya milikmu. Aku gunakan seumur hidup. Untuk buktikan cintaku padamu. Aku juga akan gunakan seumur hidup untuk buktikan bahwa cintamu padaku itu berharga.